Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B, mata kuliah mitigasi bencana pendidikan geografi Universitas Lampung tahun 2019. Di dalam video kali ini, kami akan membahas tentang tsunami. Apa sih tsunami itu? Untuk tahu lebih jelas, simak terus videonya ya. Pengertian tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Istilah ini pertama kali muncul di kalangan nelayan Jepang karena panjang gelombang tsunami sangat besar pada saat di tengah laut. Para nelayan tidak dapat merasakannya. Namun, setibanya di pelabuhan, mereka mendapati wilayah di sekitar pelabuhan tersebut rusak parah. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Ada beberapa syarat terjadinya tsunami. Yang pertama, pusat gempa berada di bawah laut. Yang kedua, pusat gempa berkisar antara 0 sampai 30 km. Yang ketiga, magnitud gempa yang berdampak biasanya lebih dari 6 skala Richter. Dan yang keempat, tsunami besar biasanya terjadi apabila dislokasi vertikal, atau pada sesar naik atau pada sesar turun. Berikutnya merupakan faktor penyebab terjadinya tsunami. Faktor yang pertama adalah gempa bumi bawah laut. Gempa bumi bawah laut dapat mengakibatkan terjadinya tsunami hanya jika pusat gempa tersebut kurang dari 30 km di bawah permukaan laut. Gempa minimal berkekuatan 6,5 skala Richter dan pola dari gempa tersebut merupakan sesar naik ataupun sesar turun. Faktor yang kedua adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi, baik itu yang di atas ataupun di bawah laut, dapat mengakibatkan terjadinya bencana tsunami. Gunung berapi yang dapat mengakibatkan terjadinya tsunami jika kekuatan getarannya cukup besar. Efek dari getaran gunung berapi tersebut setara dengan gempa bumi tektonik yang terjadi di bawah laut. Adapun faktor yang ketiga adalah longsoran bawah laut. Longsoran bawah laut ini biasanya disebabkan oleh gempa bumi tektonik ataupun letusan gunung berapi yang terjadi di bawah laut. Getaran yang kuat yang ditimbulkan oleh longsoran ini kemudian bisa menyebabkan terjadinya gelombang, yang mana gelombang tersebut dapat mengakibatkan terjadinya tsunami. Dan yang terakhir adalah hantaman meteor. Penyebab satu ini memang jarang sekali terjadi, namun hal ini mungkin saja dapat terjadi. Jenis-jenis tsunami. Jenis-jenis tsunami dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada tsunami lokal, yaitu tsunami yang titik epicentrum gempanya berada dekat dengan pantai. Waktu tempuh tsunami ini sekitar 5-30 menit. Yang kedua ada tsunami regional, yaitu tsunami yang besarnya 10 kali lipat lebih besar daripada tsunami lokal. Waktu tempuh tsunami ini sekitar 1-3 jam. Yang ketiga ada tsunami jarak, yaitu tsunami yang titik tsunaminya berada di bawah permukaan laut sejauh 1000 km. Yang keempat ada tsunami meteorologi, yaitu tsunami yang disebabkan oleh faktor meteorologis. Yang kelima adalah mikrotsunami, yaitu tsunami yang sangat kecil. Tanda-tanda akan terjadinya bencana alam tsunami. 1. Yaitu kondisi air laut surut. Kondisi air di pantai sebelum terjadinya bencana alam tsunami akan surut secara tiba-tiba. Yang kedua yaitu terdengar suara gemuruh yang diakibatkan adanya air yang menghantam lautan. Yang ketiga yaitu adanya tingkah hewan yang aneh, seperti keberadaan burung-burung yang tiba-tiba pindah ke pulau kecil. Yang keempat yaitu muncul gempa pengiring. Tsunami diawali dengan gempa, yaitu gempa vulkanik dan tektonik. Yang kelima yaitu adanya gelombang air laut yang tidak seperti biasanya. Gelombang muncul terlihat sangat aneh dan tidak seperti biasanya. Dan yang keenam yaitu keadaan awan di langit mendung, dikarenakan adanya gelombang elektromagnetis dari lapisan atmosfer. Selanjutnya adalah upaya mitigasi dari bencana tsunami yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu secara aktif atau struktural dan secara pasif atau non-struktural. Nah, yang aktif di sini dibagi menjadi 2 macam, ada yang alami dan juga ada yang buatan. Nah, yang alami di sini dapat dilakukan dengan cara penanaman hutan pantai atau mangrove dan juga perlindungan terhadap terumbu karang. Sedangkan yang buatan dapat dilakukan dengan cara pembangunan dinding laut atau pemecah gelombang sejajar pantai dan juga memperkuat desain bangunan serta infrastruktur lainnya sesuai dengan kaidah teknik dari bangunan yang tahan terhadap bencana tsunami.
Upaya non-struktural bencana alam tsunami yang pertama adalah peraturan perundangan yang mengatur tentang bencana alam. Kemudian yang kedua, kebijakan tentang tata guna lahan. Yang ketiga, kebijakan tentang standarisasi bangunan, infrastruktur, dan sarana dan prasarana. Yang keempat, mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal. Yang kelima, pembuatan peta potensi bencana tsunami. Yang keenam, kebijakan tentang eksplorasi kegiatan perekonomian masyarakat di kawasan pantai. Yang ketujuh, pelatihan dan simulasi mitigasi bencana tsunami. Yang kedelapan, penyuluhan dan sosialisasi upaya mitigasi bencana tsunami. Dan yang terakhir, pengembangan sistem peringatan dini adanya bencana tsunami.